Wahabi kembali pembuktian potong tangan Gus Samsudin ternyata kebal dan dituduh sesat. Ya, teman-teman, kita lihat video terbaru daripada Gus Samsudin ya. Di sini terlihat ada kelompok Wahabi yang senantiasa kalau nggak pembuktian sama Gus Samsudin, dia nggak akan pernah yang namanya puas gitu. Padahal sudah dibuktikan pun tetap nggak merasa puas gitu. Nah, tadi saya melihat ya para Wahabi ini menguji ya kesaktian daripada Gus Samsudin. Ini adalah permintaan daripada Wahabi ya, para Wahabi. Ya, di situ tadi banyaklah cerita-cerita menyoal kalau misalkan ya Rasulullah itu berperang ya pada zamannya itu aja terluka, tangannya berdarah. Tapi ada sesuatu hal yang istimewa ketika Wahabi ini menantang ya, mengeluarkan pisaunya, kemudian mencoba untuk melukai tangannya Gus Samsudin. Apa yang terjadi? Tidak ada luka sedikit pun, Mas Ahmed. Ya, itu terlihat jelas ya di konten bahwasannya ini secara real, secara nyata. Gus Samsudin diiris, dicoba berapa kali tidak mempan ya, dan para Wahabi dites sekali Mas Ahmed di daerah tangannya, telunjuknya mungkin terluka dia. Santri Gus Samsudin pun dites tidak apa-apa. Jadi kita melihat di sini adanya sesuatu pembuktian yang dilakukan oleh Wahabi ketika terjadi keanehan ya terhadap tubuh Gus Samsudin ya yang dikatakan kebal. Mereka ini kembali mengatakan Gus Samsudin itu sesat, Mas Ahmed. Gitu. Memakai dupa katanya. Dari mana pula Gus Samsudin melakukan ritual menggunakan dupa? Ini kadang gini, saya heran melihat kalian para Wahabi. Kalian minta pembuktian oleh Gus Samsudin, tapi setelah dilakukan Gus Samsudin, kalian tidak percaya. Yang kalian bilang sesat, bid'ah. Sesatnya dari mana? Gus Samsudin tidak pernah menggunakan dupa. Gini Mas Ahmed ya, mungkin Mas Ahmed keliru. Dupa itu memang selalu digunakan sama Gus Samsudin sebagai wewangian kan gitu. Tapi bukan untuk ritual dia untuk kesaktian. Mereka ini kan beranggapan dia. Kalau itu saya setuju, bukan ritual untuk kesaktian, tapi untuk pengharum. Untuk pengharum gitu ya. Aroma padepokan. Jadi kalau untuk di sini pembahasannya adalah Gus Samsudin memiliki ilmu kebal dan ini dibuktikan langsung dengan cara Wahabi ini menggoreskan ya pisau yang sangat tajam ke tubuhnya Gus Samsudin dan kuncoro ya. Jadi menurut Mas Ahmed kayak mana? Terlihat jelas Gus Samsudin punya ilmu kebal ibaratnya. Iya, gitu. Dia kan seperti ada dijelaskan dia pada Wahabi itu. Surat apa di kata beliau itu diamalkan dia. Betul-betul di Quran itu ada untuk supaya ini kebal. Tidak mesti harus ilmu sesat aja, ada bisa ilmu kebal. Jadi dengan amalan-amalan doa, insya Allah kita terlindung dari serangan-serangan yang dimunculkan dari orang yang tidak senang sama kita, seperti itu ya. Jadi buat para Wahabi ya, kalian sendiri yang berbuat, kalian sendiri yang menantang, kok kalian sendiri yang menjatuhkan, menyudutkan Gus Samsudin. Saya sangat gak setuju sekali Mas Ahmed ya. Bahwasanya ilmu yang dimiliki Gus Samsudin ya tidak kenapa-napa ketika digores pisau itu dituduhkan sesat. Saya sangat tidak setuju dan tidak sependapat sekali. Karena kemampuan orang itu beda-beda. Bagaimana Gus Samsudin mendapatkan ilmu kebal tersebut, kan beliau sudah menjelaskan dengan amalan-amalan, doa-doa yang sudah diajarkan dari para kiai dan leluhurnya seperti itu. Jadi itu bukan rahasia umum lagi. Siapa yang mau belajar ya monggo gitu. Ya, jadi buat Wahabi ya yang kerjaannya nyinyir, yang kerjaannya selalu minta apa ya Mas Ahmed ya? Minta pembuktian tapi dibuktikan tidak percaya. Dia setelah depan mukanya pun tidak percaya. Makanya betul ini ada netizen bilang ini dari Farta Jaya, Wahabrut itu ngajinya ngaji kuping, cuma dengar orang ngaji doang. Mereka sama sekali nggak tahu dalil. Dan ini ada lagi tadi saya bilang ini dari Tata Nur Zaman. Mana dia? Ini Wahabi sudah mulai berani unjuk gigi.
berani mengacak-ngacak masyarakat untuk merusak ketenangan yang sudah terbangun. Ini jelas goro-goro pilpres. Kayaknya mereka para Wahabi dimanfaatkan untuk bikin keresahan. Pada akhirnya mereka ingin mengajak masyarakat untuk mengikuti golongannya. Mereka sok paling Islam dan paling beriman. Kelakuan mereka lebih jahat dari Abu Janda dan Abu Gosok. Iya ya. Jadi lebih parah ini dari. Betul. Ini adalah disamakan dengan Abu Gosok ya. Wahabi dulu di daerah saya datang nginap-nginap di masjid. Tapi pengurus-pengurus masjid nggak terima cara-cara mereka merubah zikir. Diubah dari itu kami usir dari masjid-masjid. Iya, karena jadinya meresahkan Mas Ahmad. Betul. Wahabi kembali pembuktian potong tangan Gus Samsudin ternyata kebal dan dituduh sesat. Ya, teman-teman, kita lihat video terbaru daripada Gus Samsudin ya. Di sini terlihat ada kelompok Wahabi yang senantiasa kalau enggak pembuktian sama Gus Samsudin, dia nggak akan pernah yang namanya puas gitu. Padahal sudah dibuktikan pun tetap nggak merasa puas gitu. Nah, tadi saya melihat ya para Wahabi ini menguji ya kesaktian daripada Gus Samsudin. Ini adalah permintaan daripada Wahabi ya, para Wahabi. Ya di situ tadi banyaklah cerita-cerita menyoal kalau misalkan ya Rasulullah itu berperang ya pada zamannya itu aja terluka, tangannya berdarah gitu. Tapi ada sesuatu hal yang istimewa ketika Wahabi ini menantang ya, mengeluarkan pisaunya, kemudian mencoba untuk melukai tangannya Gus Samsudin. Apa yang terjadi? Tidak ada luka sedikit pun Mas Ahmad. Ya, itu terlihat jelas ya di konten bahwasannya ini secara real, secara nyata. Gus Samsudin diiris, dicoba berapa kali tidak mempan ya, dan para Wahabi dites sekali Mas Ahmad di daerah tangannya, telunjuknya mungkin terluka dia. Santri Gus Samsudin pun dites tidak apa-apa. Jadi kita melihat di sini adanya sesuatu pembuktian yang dilakukan oleh Wahabi ketika terjadi keanehan ya terhadap tubuh Gus Samsudin ya yang dikatakan kebal. Mereka ini kembali mengatakan Gus Samsudin itu sesat Mas Ahmad. Gitu. Memakai dupa katanya. Dari mana pula Gus Samsudin melakukan ritual menggunakan dupa? Ini kadang gini, saya heran melihat kalian para Wahabi. Kalian minta pembuktian oleh Gus Samsudin, tapi setelah dilakukan Gus Samsudin, kalian tidak percaya. Yang kalian bilang sesat, bid'ah. Sesatnya dari mana? Gus Samsudin tidak pernah menggunakan dupa. Gini Mas Ahmad ya, mungkin Mas Ahmad keliru. Dupa itu memang selalu digunakan sama Gus Samsudin sebagai wewangian kan gitu. Tapi bukan untuk ritual dia untuk kesaktian. Mereka ini kan beranggapan dia. Kalau itu saya setuju, bukan ritual untuk kesaktian, tapi untuk pengharum. Untuk pengharum gitu ya. aroma padepokan. Jadi kalau untuk di sini pembahasannya adalah Gus Samsudin memiliki ilmu kebal dan ini dibuktikan langsung dengan cara Wahabi ini menggoreskan ya pisau yang sangat tajam ke tubuhnya Gus Samsudin dan kuncoro ya. Jadi menurut Mas Ahmad kayak mana nih? Terlihat jelas Gus Samsudin punya ilmu kebal ibaratnya. Iya. Gitu. Dia kan seperti ada dijelaskan dia pada Wahabi itu. Surat apa di kata beliau itu diamalkan dia. Sebetulnya di Quran itu ada untuk supaya ini kebal. Tidak mesti harus ilmu sesat aja, ada bisa ilmu kebal. Jadi dengan amalan-amalan doa, insya Allah kita terlindung dari serangan-serangan yang dimunculkan dari orang yang tidak senang sama kita, seperti itu ya. Jadi buat para Wahabi ya, kalian sendiri yang berbuat, kalian sendiri yang menantang, kok kalian sendiri yang menjatuhkan, menyudutkan Gus Samsudin. Saya sangat gak setuju sekali Mas Ahmad ya. Bahwasanya ilmu yang dimiliki Gus Samsudin ya tidak kenapa-napa ketika digores pisau itu dituduhkan sesat. Saya sangat tidak setuju dan tidak sependapat sekali. Karena kemampuan orang itu beda-beda. Bagaimana Gus Samsudin mendapatkan ilmu kebal tersebut, kan beliau sudah menjelaskan dengan amalan-amalan, doa-doa yang sudah diajarkan dari para kiai dan leluhurnya seperti itu. Jadi
itu bukan rahasia umum lagi. Siapa yang mau belajar ya monggo gitu. Ya. Ya, jadi buat Wahabi-Wahabi ya yang kerjaannya nyinyir, yang kerjaannya selalu minta apa ya namanya? Minta pembuktian tapi Minta dibuktikan pembuktian, tidak tapi- percaya. Iya, setelah Depan dibuktikan mukanya pun tidak percaya. Makanya betul ini ada netizen bilang ini dari Fakta Jaya, Wahabrut itu ngajinya ngaji kuping, cuma dengar-dengar orang ngaji doang. Mereka sama sekali nggak tahu dalil. Dan ini ada lagi tadi saya bilang ini dari Tata Nurjaman. Mana dia? Ini Wahabi sudah mulai berani unjuk gigi, berani mengacak-ngacak masyarakat untuk merusak ketenangan yang sudah terbangun. Ini jelas goro-goro pilpres. Kayaknya mereka para Wahabi dimanfaatkan untuk bikin keresahan. Pada akhirnya mereka ingin mengajak masyarakat untuk mengikuti golongannya. Mereka sok paling Islam dan paling beriman. Kelakuan mereka lebih jahat dari Abu Janda dan Abu Gosok. Iya ya. Jadi lebih parah ini dari Betul. Ini lagi disamakan ini. dengan Abu Gosok ya. Wahabi dulu di daerah saya datang nginap-nginap di masjid. Tapi pengurus-pengurus masjid nggak terima cara-cara mereka merubah zikir. Diubah dari itu kami usir dari masjid-masjid. Iya, karena jadinya meresahkan Mas Ahmad. Betul.